Selamat pagi adik-adik mahasiswa Pasca Sarjana Epidemiologi Universitas Diponegoro. Kita ketemu lagi melanjutkan kuliah kita tentang disaster management. Yang kemarin kita bicara tentang konteks disaster yang sekarang ini berkembang, bukan hanya bencana alam tetapi juga bencana itu justru saat ini lebih besar lagi, bukan alam tetapi bencana sosial, bencana kegagalan teknologi, kemudian bencana-bencana termasuk kesehatan. Ini sesuatu yang sebenarnya harus kita pahami bersama dan memang itu terjadi sejak dulu juga, tetapi ini bisa kita antisipasi kalau kita memahami ilmunya dan kemudian kita mengekspresikan ilmu yang kita ketahui dalam suatu eksplorasi dan ejawantah pengeterapan ilmu kita ini di masyarakat. Tujuan dari presentasi ini selain kita ini bicara tentang pemahaman keilmuan tentang disaster, satu yang penting yang mendasari dari ekspresi ilmu kita adalah mental development. Ini perlu kami tekankan karena apa? Karena ketika kita melihat bencana yang terjadi di Indonesia yang menjadi pengalaman kami, bencana kadang-kadang memang besar dan menyita perhatian dan kemudian dramatis. Tetapi sebenarnya bencana yang lebih besar adalah ketika kita gagal mengekspresikan ilmu kita gagal mengekspresikan rasa kesetiakawanan kita, sehingga disitulah sebenarnya bencana itu sebenarnya lebih besar daripada keadaannya. Ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara bagaimana orang Lombok yang sederhana, yang rumahnya hanya membangun terpaksa hanya dari batu bata, kemudian rubuh. Kemudian kita bicara mereka perlu huntara, maka huntaranya harganya sampai puluhan juta misalnya. Sementara dia mencari puluhan juta itu dari bekerja bertahun-tahun di luar negeri untuk mendapatkan puluhan juta untuk membangun rumahnya. Ini kan suatu yang naif. Padahal yang diperlukan dia dalam konteks disaster ini adalah tempat dia berlindung dari alam saja, tidak harus mewah-mewah. Ini contohnya saja bahwa ketidakakuratan dalam memberi bantuan menyebabkan kita terasa tidak mampu. Kalau tidak mampu, otomatis kita tidak bisa memberikan sebanyak yang kita berikan seperti itu. Padahal sebenarnya kemampuan itu ada cuma karena tergerogoti oleh mental development pada disaster yang jadi masalah. Tentu saja pada sesi yang terakhir nanti kita ada persiapan workshop yang nanti kalian semua harus melakukannya. Bencana secara definisi kita selalu berpikir bahwa adalah sesuatu yang mempunyai impact pada manusia. Kalau itu tidak mempunyai impact, itu adalah fenomena alam dan sebagainya. Atau kalau kita ada kegagalan teknologi, itu mainan saja. Misalnya kita punya remote control, pesawat kita hancur ke laut misalnya, itu hanya fenomena bukan fenomena bencana alam. Tetapi kalau di dalam pesawat itu ada orangnya, itulah bencana. Seperti yang kita lihat di sini juga. Ini sepertinya gunung meletus yang luar biasa. Tetapi letusan ini belum tentu bencana alam. Karena apa? Ini ada di suatu pulau terpencil yang kalau kita lihat ini menjadi atraksi yang sangat indah sekali. Ya. Sama seperti ini. Tetapi ketika kita melihat ada bencana ini dan kita tahu ini Candi Borobudur bawahnya ada orang banyak dan kemudian hujan abu di sana beberapa hari membuat orang jadi batuk, itulah kita bisa menyebut sebagai suatu bencana alam. Dalam konteks bencana alam ini kita memahami beberapa faktor-faktor yang harus kita pahami, karena disitulah kita bisa melakukan intervensi-intervensi pada saat awal, pada saat bencana maupun pada saat akhir, supaya impact kepada manusia akan dilimitasi sedemikian rupa. Pertama adalah hazard atau potensial ancaman kepada manusia. Apa itu? Misalnya saja gelombang, iklim, virus. Kemudian ada ilmu-ilmu kompleks, gravitasi dan lain-lain yang membuat suatu teknologi bisa gagal dan sebagainya. Kemudian vulnerabilities, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan risiko.
masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan bencana itu. Misalnya apa? Misalnya secara ekonomi orangnya tidak mampu, rumahnya di pinggir pantai cuma dari kayu-kayu yang sederhana, sehingga terjadi suatu saat ada gelombang, rumahnya hancur, orangnya akan menjadi korban. Kemudian kapasitas atau capabilities orang, masyarakat atau kelompok yang kapabilitasnya rendah, tentu saja akan menjadi faktor yang memperparah dari impact dari bencana alam. Misalnya apa? Orang tidak memahami suatu penyakit, tidak memahami akan adanya bencana, tidak memahami adanya ada faktor, sehingga ketika itu datang orangnya jadi korban. Itulah yang terjadi termasuk pada fase COVID ini, yang kapasitas kita tentu saja dipertanyakan banyak orang. Kita bulan Januari, bulan Februari kita Indonesia ini tidak ada orang yang sakit karena kebal-kebal, tidak kurang 1-2 orang. Karena kita doanya dikuatkan oleh Tuhan, karena ini dan sebagainya, karena kita minum jamu-jamu sehingga kita kebal. Apa betul seperti itu? Ternyata itu hanya sesuatu hiburan yang membuat kita terlena saja, karena kita kehilangan waktu untuk menyiapkan preparedness yang nanti kita bicara tentang mitigasi. Ini klasifikasi dari hazard yang harus kita ketahui. Misalnya natural hazard, dari apa? Dari geological, dari pergerakan lempeng bumi dan seterusnya. Dan saat ini kita bicara tentang biological hazard, yaitu artinya apa? Penyakit-penyakit yang jasad hidup yang mampu mengeliminasi atau membuat kerusakan-kerusakan pada manusia. Saat ini kita dihadapkan pada itu. Technological, kemudian social hazard. Ini kadang-kadang bisa bertumpang tindih sehingga menjadi suatu faktor yang merugikan manusia secara bersama-sama. Misalnya COVID ini, kita lihat COVID ini banyak orang yang sudah mulai protes. Aku besok makan apa? Masa jualan gini nggak boleh. Gara-gara di lockdown, ini sekarang warung saya sempit dan sebagainya. Sehingga saat ini ada orang yang berusaha untuk membuat dramatis, menciptakan anarki, orang-orang menciptakan, ayo bakar sana, bakar sini, bakar orang-orang kaya dan sebagainya. Itu semua membuat yang semua hanya biological hazard menjadi social hazard. Inilah sesuatu yang harus kita ketahui. Seperti gambar di sini kita lihat bagaimana rumah di pantai yang sangat rawan sekali, hanya kayu-kayu dan sebagainya yang sederhana, sementara di sana ada ombak. Suatu saat terjadi gelombang tinggi, ini nabrak, disitulah terjadi disaster, bencana. Nah, vulnerabilities ini bukan hanya masalah bangunan seperti itu aja, tetapi banyak faktornya. Seperti tadi kita sudah menyinggung, misalnya adalah poverty, kemiskinan, kemudian akses yang terbatas, kemudian ideologi. Ya, ideologinya mengatakan kita ini kuat, kita ini. Nah, akibatnya begitu kuat kita lengah-lengah. Ngerti-ngerti di tempat kita sudah banyak yang terinfeksi. Kemudian ada ekonomi sistem. Bagaimana ekonomi sistem? Coba kita lihat. Kita tidak tahu kenapa kok Wuhan itu mampu melakukan lockdown. Dan lockdown itu impactnya apa? Orang tidak boleh keluar rumah. Impactnya apa? Orang harus makan. Kenapa di sana orang bisa makan? Karena pemerintah menyediakan makanan. Kenapa pemerintah? Karena ekonominya kuat. Sekarang apakah kita mampu melakukan itu? Kita sepertinya tidak mampu. Bahkan ketika tidak mampu, kita membuat definisi lockdown. Ya udah, pokok di rumah yang saja. Kemudian yang bekerja silakan bekerja, tapi hati-hati, kan seperti itu. Dan sekarang banyak orang yang bekerja pun nggak dapat makan, sehingga pemerintah mau nggak mau harus mendistribusi makanan dan sebagainya dengan cara-cara yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi social disaster yang menyusul seperti itu. Bulan ini atau bahkan minggu ini pemerintah membuat utang kurang lebih hampir sekitar 50 triliun atau berapa. Fungsinya salah satunya adalah untuk memperkuat keadaan negara, membantu masyarakatnya seperti itu. Kemudian dynamic pressure, misalnya
kita tidak mempunyai lembaga-lembaga yang melatih orang-orang untuk memahami seperti ini. Kemudian ekonomi market di kampung tidak berjalan, ya. Kemudian populasi orang seperti kita ini, populasi kita sebagian ada di kota-kota, ekonomi kota, sehingga saat ini ketika kota ini terinfeksi, sekarang mereka tidak di lockdown. Ketika di Jakarta di lockdown, orang ini nggak dapat ekonomi, orang ini langsung lari ke desa. Ke desa otomatis akan menyebarkan penyakit-penyakit. Ini adalah dynamic pressure yang membuat vulnerabilities kita ini atau kerawanan kita menjadi lebih tinggi. Dalam konteks disaster, natural disaster, kita pun adalah supermarket. Kita punya banyak sekali tempat di mana ada saja bencana alam yang melanda kita ini, ya. Ada gunung berapi, ada gempa bumi, ada konflik, ada banjir, ada ledakan, ada topan, ada kecelakaan pesawat, mobil dan sebagainya. Ini sesuatu yang terjadi di tempat kita, dan di Jawa Tengah pun banyak kasusnya. Apalagi kita sekarang bersama-sama hidup di dalam ring gempa bumi yang sangat aktif sekali. Dengan ini maka kita melihat bahwa sebenarnya kita dalam posisi yang sebenarnya harus mempunyai ketahanan yang lebih kuat, pemahaman dan ketahanan yang lebih kuat untuk menahan efek-efek dari bencana alam maupun bencana yang lain pada diri kita. Kita dengan ribuan suku, ribuan pulau, tentu saja punya nilai positif dan nilai negatif di dalam konteks kebencanaan. Dalam konteks dalam konteks penyebaran COVID, banyaknya pulau ini tentu saja mempunyai nilai yang positif. Tetapi dalam konteks bencana yang lain, distribusi kesejahteraan tentu saja ini menjadi hambatan. Nah, ini tentu saja kita harus menggunakan mana yang positif, mana yang negatif dari keadaan ini. Ada semua yang kami hormati. Dalam suatu bencana itu tidak serta-merta bencana itu datang langsung mempunyai impact kepada manusia. Kenyataannya hampir semua bencana bisa diprediksi puncaknya, bisa diprediksi awalnya. Bahkan dalam konteks COVID ini, kita tahu hari-hari pertama yaitu bulan Desember awal di Wuhan, ketika ada orang mempunyai penyakit yang aneh. Penyakit aneh ini adalah penyakit radang paru-paru yang berat, yang saking beratnya dia bisa meninggal. Memang pada penyakit ini sebelumnya ada, tetapi tidak terjadi di wilayah itu. Dan wilayah itu ternyata yang sakit nggak cuma satu, ada 2, 3, bahkan terjadi suatu ledakan kecil di sekitar pasar hewan di Wuhan. Kenapa orang sakit seperti orang berpikir waktu itu ada mutasi dari binatang atau zoonosis yang virusnya menghinggapi manusia. Tapi kemudian kita tahu memang awalnya dari situ, kemudian ada ledakan berikutnya, yaitu dari manusia ke manusia. Dan situlah menjadi bencana yang sangat besar dan sangat cepat sekali. Dalam hitungan hari, mulai dari angka puluhan, kemudian jadi ratusan, dan kemudian jadi ribuan dalam hitungan hari. Sehingga kematian pun juga sedemikian rupa. Sehingga dengan begitu, kita saat itu di Indonesia sudah memahami itu, kita bisa memprediksi itu bisa terjadi sedemikian rupa. Bahkan kita lihat yang terjadi di Wuhan, negara itu sudah melakukan penutupan yang masif pun di luar masih ada, di Hong Kong, di Macau, di Thailand, di Iran, dan dalam waktu beberapa minggu sudah 40 negara. Sementara kita waktu itu masih mengatakan Indonesia bebas. Sementara Australia yang melewati kita, begitu Singapura yang orangnya hampir sama dengan kita, itu sudah ada. Tentu saja ini menjadi pertanyaan. Sebenarnya itu menjadi alarm bahwa itu sebenarnya sudah ada, awal-awal kita itu sudah harus waspada. Tapi saat itu dalam konteks kita berusaha menenangkan diri, tetapi kadang-kadang konsep penenangan ini
menjadikan informasi itu menjadi informasi tertutup sehingga membuat kita overconfidence. Bukan kita menyiapkan mulai kita harus mengurangi kegiatan di luar, tetapi kita mengatakan orang Indonesia kuat-kuat diguyur karena kita punya jamu, karena kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan sebagainya, sehingga doa kita terima dan sebagainya, yang akibatnya membuat kita lena, sehingga yang terjadi kita sebenarnya dalam risiko yang sangat tinggi sekali. Kita nggak tahu kenapa kematian di New York lebih besar daripada kita, di Amerika melewati kita, di Iran melewati kita, sementara kita di sini. Mungkin memang salah satu adalah dari karunia Tuhan, lindungan Tuhan, doa-doa dari kita. Tetapi dalam epidemiologi kita harus melihat itu adalah faktor-faktor yang muncul karena memang ada faktor penentu yang lain seperti cuaca dan sebagainya yang mempengaruhi. Oleh karena itu kita harus waspada karena potensial itu akan terjadi pada kita ketika taruhlah kita menjadi lebih dingin, alam Indonesia lebih dingin, tentu saja ini akan bisa menjadi lebih parah. Dalam konteks bencana alam ada fenomena yang orang kalau dia tahu, dia akan mengetahui bahwa itu adalah awal bencana. Misalnya nenek moyang kita tahu kalau harimau sama monyet sudah turun dari gunung, maka itu tanda bahwa dia harus mengungsi. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi secara dulu kita lakukan. Begitu juga ada fenomena-fenomena lain, misalnya ada fenomena semacam awan kobe, kemudian awan bantul. Kita nggak tahu ini bentuknya seperti apa, tetapi itulah ada sebenarnya kalau kita memahami itu adalah tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu juga bisa dimiliki atau diketahui oleh makhluk hidup lain yang mempunyai insting yang kadang-kadang tidak sama dengan manusia, tapi instingnya sangat tinggi. Misalnya anjing, misalnya kera, dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Bahkan beberapa peneliti bisa melihat bahwa ada kegelisahan pada binatang-binatang tertentu yang bisa mendeteksi suatu fenomena alam beberapa jam sebelumnya dengan kejauhan jauh dari daerah epicentrumnya itu sampai ratusan kilometer. Ini sesuatu yang sebenarnya ilmu pengetahuan yang belum kita ungkap semuanya, tetapi saya kira sekarang kita beranjak ke sana mengetahui. Contohnya tsunami, kita sudah tahu bahwa tsunami terjadi di sini dan kita cepat-cepat melakukan lari ke tempat yang aman. Itu sekarang kita sudah punya alatnya. Meskipun kenyataannya alatnya sekali lagi karena mental developmentnya kurang kuat, sehingga alatnya sekarang dicuri orang, dikilokan orang. Dan orangnya yang tidak tahu mengatakan ini ada dari besi, besinya lumayan sekilo kok dihargai sekian ratus ribu, sehingga dia senang. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat memprihatinkan, tapi itu ada pada kita. Demikian fase ini, dan kita lanjut pada materi berikutnya. Break sebentar. Terima kasih.